Saya mau melempar pertanyaan panas lagi ke Gus Aan. Gus Aan, masih di sini ya? Oh iya, halo, iya, Ya, silahkan. baik. Yes. Jadi, Gus Aan ini Silahkan sahabat kita. David. Saya mau tanya, kira-kira pandangan inklusif Paus Fransiskus itu membawa dampak yang sangat signifikan tidak terhadap global ya, pandangan global terhadap agama Katolik, pandangan tentang masyarakat yang marginal, dia membawa dampak yang signifikan atau tidak menurut Gus Aan? Oh iya, Seperti Katolik apa? Katolik itu kalau nggak berubah sesuai dengan zaman, kalian akan ditinggalkan. Dan begini loh, Paus Fransiskus itu mikirnya itu panjang. Tadi Romo Ferdian itu kan ngomong progresif, ya memang ya aku setuju. Tapi gini loh progresif. Progresif itu adalah selangkah lebih maju ketimbang status quo. Dalam soal isu gender dan seksualitas, dokumen gereja itu kan pertama kan tahun 86. Tahun 86 itu ada dokumen yang ngomong soal letter to the Bishop of the Catholic Church on the pastoral care of homosexual person. 86. 86 itu posisi gereja Katolik itu tolak homoseksualitas, tolak perkawinan sesama jenis. Tahun 86. Lalu tadi Romo Didik senang aku dia ngomong menyenggol-nyenggol Amoris Laetitia itu kan. Nah, Amoris Laetitia itu 2016. 2016 itu progresif ketimbang 86. Karena 2016 dokumen itu ngomong kita terima homoseksualitas, kita tolak perkawinan sesama jenis. That's what I call by progressive, selangkah lebih maju. Nah, 2023 Paus Fransiskus itu selangkah lebih maju meskipun tetap institusi perkawinan itu berbasis heteroseksual. Tetapi 2023 itu menurut dokumen di Desember 2023 itu bisa memberikan blessing. Nah, maksud saya adalah inklusivitas ya. Inklusivitas yang progresif seperti ini itu tidak hanya merupakan angin segar bagi orang Katolik. Karena temanku ini banyak loh Jessica, orang-orang LGBT itu yang masih ke gereja Katolik itu. Jadi kalau mereka-mereka ini nggak kau terima, ya nggak kau terima, mereka itu merasa tidak dilayani. Persis dulu sebelum orang-orang seperti Kintan, ya, yang apa, mungkin dulu itu dianggap sebelah mata lalu di embrace. Orang-orang disleksia seperti Melisa itu kan sekarang juga bisa tampil dan lain sebagainya. Jadi menurut saya agama kalian ini, agama Katolik itu adalah agama yang kalau dalam dalam Islam itu ya menuju kepada finalitas apa yang disebut sebagai rahmatan lil alamin, menjadi garam dan menjadi terang. Dan itu memang yang diajarkan oleh Kristus itu sendiri. Sehingga apa? Dampaknya besar itu. Aku ketika ngobrol dengan teman-teman Katolik ya, teman-teman Katolik yang dari kelompok pelangi, itu mereka sangat senang dan kembali kemudian merekognisi kekatolikannya. Padahal dulu sebelum ada posisi politik dari Vatikan terkait dengan soal itu, ya mereka merasa tidak diwongke di gereja. Ya ngomongnya sih enak banget kan, ngomong soal apa berbela rasa dan lain sebagainya. Tetapi kan lagi-lagi kan kadang-kadang kan ada yang lamis ya jika ngomongnya saja api, tapi kemudian implementasinya kan tidak lah. Mereka seperti ini kan merasa tidak diwongkan dan ketika Gereja Katolik Roma di bawah kepemimpinan dari Paus Fransiskus ini mencoba untuk mendekati, menafsirkan secara luar biasa, kasih mengasihi sebagaimana yang diajarkan oleh Gusti Yesus itu, ya banyak orang akan senang. Tapi banyak juga yang marah, ya nggak apa-apa. Yang marah itu mungkin bagian dari proses supaya dia belajar itu sendiri. Jadi aku sangat sangat mengapresiasi sikap inklusif Katolik terkait dengan isu gender dan seksualitas. Kalau Katolik soal isu interfaith selesai lah, udah khatam, udah soal difabilitas
udah khatam Katolik itu. Kalau soal pro terhadap kemiskinan sudah khatam, sudah selesai, sudah notok lah kayak gitu. Nah, tinggal di soal ini yang memang perlu kita diskusikan dan secara personal ya, ini bukan teori, tapi aku mengamati sendiri di Keuskupan Surabaya. Itu anginnya juga angin yang baik gitu kan. Ketika Romo Wit dan Simon Untara me, apa mengundang teman-teman waria ke kampus mana itu yang teologi itu, kampus Pakuwon kayak gitu ya, kampus Pakuwon. Dan kemudian para romo-romo itu diajak berdiskusi soal gender dan seksualitas. Menurutku ini adalah upaya yang sangat signifikan ya di internal Katolik untuk bisa mengimplementasikan dan mengikuti apa yang disampaikan oleh Gusti Yesus melalui Paus Fransiskus itu sendiri. Jadi aku sangat mengapresiasi itu. Siapa namanya? Jessica. Ya, terima kasih, Gus Aan. Nah,